Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kebijakan yang bisa diterapkan untuk mengatasi rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional. Disimak ya. Nah, bisa dilihat di sini ada anggota-anggota dari kelompok kami. Oke, pertama di sini kami akan membahas mengenai faktor masalah. Rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti globalisasi dan modernisasi. Generasi muda lebih terpapar dengan budaya populer global seperti film, musik, dan mode dari negara-negara lain yang dapat menggeser perhatian mereka dari budaya lokal ataupun nasional. Yang kedua ini ada perubahan gaya hidup. Banyak generasi muda lebih fokus kepada pendidikan, karir, dan gaya hidup perkotaan yang sibuk, sehingga mereka tidak memiliki waktu ataupun minat yang cukup untuk mempelajari dan mengapresiasi budaya daerah atau nasional. Dan yang terakhir di sini ada kurangnya pendidikan budaya. Kurikulum pendidikan seringkali lebih fokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, sains, dan bahasa asing, sementara pengetahuan tentang budaya seringkali diabaikan. Dalam menghadapi masalah ini, penting untuk mempromosikan pemahaman dan kesadaran tentang budaya daerah dan nasional di kalangan generasi muda. Berikut adalah beberapa kebijakan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, adanya integrasi budaya dalam kurikulum pendidikan. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang memastikan bahwa pelajaran tentang budaya daerah dan nasional diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal di semua tingkatan. Hal ini bisa meliputi mata pelajaran khusus tentang budaya atau pengajaran yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang ada, seperti pengajar sejarah, seni, budaya, dan bahasa daerah secara lebih komprehensif. Pelajaran ini harus diajarkan dengan pendekatan yang menarik dan relevan bagi generasi muda, agar mereka merasa tertarik dan terhubung dengan warisan budaya mereka. Untuk selanjutnya, yaitu ada promosi budaya melalui media dan teknologi. Pemerintah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan platform digital yang interaktif dan edukatif tentang budaya daerah dan nasional, mendorong konten kreatif seperti video, blog, podcast, dan platform media sosial lainnya yang fokus pada budaya-budaya. Dengan cara ini, generasi muda dapat dengan mudah mengakses informasi dan konten budaya yang menarik dan relevan. Kebijakan yang ketiga ada pengenalan budaya di lingkungan sekitar. Masyarakat, keluarga, dan sekolah dapat berperan penting dalam mempromosikan budaya daerah dan nasional, seperti mengadakan acara budaya, festival, dan kegiatan yang melibatkan generasi muda. Ini dapat mencakup festival budaya, konser musik, pameran seni rupa, dan pertunjukan tari tradisional. Hal tersebut dapat membantu mereka mengembangkan minat dan apresiasi terhadap warisan budaya mereka sendiri. Oke, sekarang kami akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian yang dapat timbul dari kebijakan yang tadi telah kami terangkan. Lanjut, 1. Peningkatan kesadaran budaya. Generasi muda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya daerah dan nasional. Mereka akan mengembangkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka sendiri. 2. Pelestarian budaya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang budaya mereka, generasi muda akan lebih cenderung untuk melestarikan tradisi dan praktik budaya yang terancam punah. Pelestarian budaya dapat mencegah hilangnya identitas budaya dan mempertahankan keberagaman budaya di dalam suatu negara. Penguatan jalinan sosial, program pertukaran budaya dan kegiatan komunitas akan menciptakan kesempatan bagi generasi muda untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini dapat memperkuat jalinan sosial, mengurangi stereotip, dan mempromosikan pemahaman antar budaya. Kerugian dari kebijakan alternatif kami yaitu yang pertama ada tuntutan waktu dan sumber daya. Implementasi kebijakan ini akan membutuhkan waktu, dana, dan upaya yang signifikan. Perubahan pada kurikulum pendidikan, pengembangan platform digital, dan penyelenggaraan kegiatan budaya memerlukan investasi yang memadai. Yang kedua ada perlawanan dan ketidakminatan. Tidak semua generasi muda mungkin tertarik atau berminat secara intrinsik dalam mempelajari atau menghargai budaya daerah dan nasional. Beberapa mungkin menunjukkan ketidakminatan atau resistensi terhadap program-program yang memperkenalkan budaya mereka.
Kerugian yang ketiga yaitu tantangan integritas kurikulum. Yang pertama, memasukkan materi budaya ke dalam kurikulum pendidikan memerlukan pengaturan dan perencanaan yang baik untuk mengintegritaskan dengan materi lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia yang terampil dan didukung dengan materi ajar yang tepat akan diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan ini secara efektif. Meskipun ada beberapa kerugian yang mungkin timbul, kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam memperkuat kesadaran dan penghargaan generasi muda terhadap budaya daerah dan nasional, serta pelestarian warisan budaya yang berharga. Oke teman-teman, itu dia kebijakan-kebijakan yang kelompok kami berikan untuk mengatasi masalah ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.